Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita bahas insyaallah yaitu bagaimana cara perhitungan zakat harta benda, yaitu maksudnya zakat mal. Di mana yang termasuk zakat harta itu adalah hewan ternak, emas dan perak. Yang dulu emas dan perak ada sebagai alat penukaran, yang sekarang yaitu alat penukarannya uang. Rikas yaitu ada harta temuan emas dan perak yang terpendam berasal dari masa jahiliyah sebelum Islam. Lalu berikutnya keempat, hasil tambang emas dan perak. Kelima adalah tanaman makan pokok dan buah-buahan, kurma dan anggur. Keenam adalah zakat perdagangan tijarah. Yang kita bahas di sini kita persempit yaitu zakat harta, zakat mal, emas dan perak. Dan emas dan perak tersebut yang sekarang kita gunakan alat tukarnya itu adalah berupa uang. Ya, ini bisa disetarakan dengan zakat emas dan perak. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Tidak lain tidak bulan, yaitu kita harus mengira-ngirakan kapan kita pertama kali bekerja, mendapatkan penghasilan dari uang tersebut. Katakan yang gampangnya 1 Ramadan, ya. Maka akan keluar jatuh bayar zakat wajibnya kalau sudah terhitung 1 tahun dari sejak pertama kali berpenghasilan. Berarti 1 tahun berikutnya yaitu 1 Ramadan tahun berikutnya. Ya, itu dia. Lalu uang kita lihat apakah uang kita tersebut maksudnya adalah uang yang sisa setelah kita berpenghasilan setiap bulan sekian-sekian dengan penghasilan sampingan sekian-sekian. Tentu dalam hidup sehari-hari kita kan pasti punya biaya operasional, makan, minum, bayar listrik, nyicil motor dan sebagainya, kesehatan, pendidikan. Nah, yang namanya zakat uang tersebut adalah setelah dipotong operasional, artinya uang sisa. Maka dari itu 1 Ramadan tahun berikutnya kita lihat uang sisa kita berapa. Baik yang ada cash ataupun yang ada di tabungan kita dengan bentuk tabungan ataupun giro dan sebagainya, atau juga ditambah harta kita yang masih dipinjam orang atau kita meminjam utang kepada orang lain. Nah, kenapa hutang dan piutang ditambah? Karena kalau kita hutang sama orang, berarti kan uangnya ada di kita. Berarti harta kita, kalau kita tidak mau itu dihitung, bayar utangnya. Lalu kita mengutangkan orang, itu berarti piutang. Lalu kenapa disebut harta kita? Ya karena memang itu harta kita. Berarti uang tersebut total dari uang sisa, yang cash, ditambah tabungan di bank, ataupun bentuk deposito dan sebagainya, hutang dan piutang semua ditambah, plus. Seperti itu. Ya. Setelah ditapet total general dapat sekian, maka kita melihat nisabnya berapa. Kalau di atas nisab, maka kena zakat mal 2,5%. Kalau di bawah nisab, tidak kena. Nah, nisabnya tersebut distandarkan pada 2, yaitu adalah nisab dengan emas. Maka dari itu, kalau seandainya kita mempunyai uang di atas 84 gram emas, nilainya dengan nilai sekarang tentunya yang keluar jatuh temponya tersebut, maka kita kena 2,5%. Contoh sekarang harga emas tersebut 3 juta, katakan nisabnya 84 gram. Bakal kalau dikatikan 84 gram kali harga emas 3 juta, ketemu 252 juta rupiah. Berarti kalau kita punya uang lebih dari 252 juta, katakan 300 juta, berarti kita kena 2,5% daripada 300 juta tersebut. Kalau yang gampang hitungnya, kita punya uang 1 miliar misalnya setelah dikumpulkan semua. Berarti di atas 252 juta, berarti 1 miliar kali 2,5%, zakat mal kita adalah 25 juta. Nah, kalau nisabnya disandarkan dengan harga perak, maka harga nisab perak tersebut adalah 588 gram. Harga perak hari ini, yaitu tanggal 13 Maret 2026, adalah Rp53.300. Sehingga 588 gram dikali 53.300 mendapatkan angka 31.340.000. Nah, supaya gampang menyebutkannya, katakan 31 juta. Berarti kalau kita punya tabungan di atas punya harta yang mengendap ini, yang sisa, di atas 31 juta, katakan 100 juta, maka kita terkena zakat 2,5%, yaitu 2,5 juta, yaitu zakat malnya tersebut. Lalu, nisab yang kita pakai apa? Emas atau perak? Dua-duanya boleh dipakai. Tetapi ulama lebih condong memakai nisabnya adalah nisab perak. Kenapa? Kalau pakai nisab perak, maka lebih banyak orang yang terkena kewajiban zakat mal. Kalau nisabnya emas, makin sedikit orang kena zakat mal. Sehingga kalau kita menyenderkan nisabnya perak, maka banyak orang lebih kena kewajiban zakat mal tersebut. Sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari zakat mal yang kita
keluarkan. Jadi katakan kalau tahun ini dengan tanggal 13 Maret 2026 nisabnya perak tersebut kalau dikalikan dengan nilai sekarang yaitu 31 juta rupiah. Kalau kita punya tabungan di atas 31 juta rupiah sekarang, kena zakat mal 2,5%, kita bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti itulah perhitungannya. Nah tentu kalau seandainya kita punya simpanan emas atau perak, itu pun juga termasuk yang ditambahkan. Ya, kecuali kalau emas tersebut buat perhiasan. Perhiasannya adalah maksudnya perhiasan yang tidak dihitung kalau perhiasan itu untuk wanita dengan jumlah yang normal. Mungkin cuma 5 gram, 10 gram buat anting-anting, kalung buat perempuan, itu tidak termasuk. Yang terkena adalah emas yang investasi, batangan, untuk dijual kembali dan sebagainya. Itu dia yang terkena. Tapi kalau laki-laki punya perhiasan, cincin, kalung dari emas, maka itu langsung kena perhitungan zakat karena laki-laki tidak memakai perhiasan yang dari emas, seperti itu. Jadi digabungkan semuanya. Kalau kita punya harta uang sisa emas yang bukan perhiasan, maka perak yang bukan perhiasan, maka ditampul, digabung semua, termasuk hutang piutang tadi, maka totalnya semua. Kalau di atas nisab maka kena, kalau di bawah nisab tidak kena. Sekali lagi, yaitu ulama lebih menyenangi kalau nisabnya pakai yang perak, karena lebih banyak orang yang terkena zakat, sehingga orang yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari zakat mal yang kita keluarkan. Tentunya zakat ini adalah sedekah, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada siapa pendistribusiannya? Nah, yaitu kepada 8 orang yang menerimanya. Yang paling banyak di Indonesia ini adalah fakir miskin. Siapa fakir miskin yang paling afdal? Maka berdasarkan ayat dari surat Al-Isra ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 26, dan berikan kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Maksudnya, kalau kita mengeluarkan zakat mal, pastikan kita ini yaitu memberikan pertama prioritasnya, tertib yang utama kepada kerabat kita yang ada hubungan saudara dan itu bukan jalur wajib nafkah kita. Kepada siapa? Kakak kandung, adik kandung, paman, bibi, sepupu, keponakan, yang ada hubungan kerabat. Yang terutama orang-orang tersebut tentunya dalam koridor fakir dan miskin. Itu dulu yang diutamakan. Kalau itu sudah tercukupi, kita punya lebih, kasih ke orang lain, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak mengutamakan kerabat kita tahu kerabat kita butuh, tapi kita ngasih orang lain yang tidak hubungan kerabat, maka bahaya. Yaitu disebutkan di sini, yaitu an-naman yatasaddaqo alal ajanibi ma'al ilmihi bihajati aqrabihi ila sadaqatihi la yaqbalullahu sadaqatuhu. Sesungguhnya orang yang bersedekah kepada orang lain padahal ia mengetahui bahwa kerabatnya juga membutuhkan sedekah itu, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya. Berarti kalau kita tahu kerabat kita butuh, tapi justru kita ngasih orang lain, maka sedekah kita, zakat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak sah. Dalam riwayat yang lain pun disebutkan al-muta'addi fi shadaqati kama ni'iha. Barang siapa yang melewati batas dalam bersedekah, maka seperti orang yang mencegahnya. Berarti hati-hati. Kalau kita mengeluarkan zakat mal, prioritaskan keluarga kita dulu, kerabat yang bukan jalur nafkah kita. Kakak kandung, adik kandung, Pak D, Pak Ale, keponakan, sepupu dan sebagainya. Periksa, kalau ada berikan itu yang paling utama. Kalau ada sisa baru kepada orang lain. Seperti itulah tertibnya. Lalu bagaimana kalau orang yang menghiraukan, tidak mau bayar zakat mal sama sekali? Hati-hati. Di surat At-Taubah yang ayat yang 34 dan 35 bil makna, yaitu ayatnya tersebut, yang ayat yang 34, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, hari ini adalah disetarakan dengan uang, tidak mau menafkahkannya pada jalan Allah, maksudnya mengeluarkan yang wajib, yaitu berupa zakat mal, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa Allah yang pedih. Dilanjutkan dengan ayat yang 35, yaitu disebutkan, pada hari di mana dipanaskannya emas, perak, maksudnya sekarang adalah uang, dipanaskan di mana? Maksudnya di Jahannam. Tentu emas, perak, dan uang kalau dipanaskan tentu akan bercair. Dan cairan tersebut akan dibuat lempengan oleh Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lempengan yang panas tersebut akan disetrika lewat lempengan tersebut. Apa yang disetrika oleh orang yang tidak membayar zakat mal tersebut? Yaitu dahinya, lambungnya, punggungnya,
pasti dia akan kesakitan teriak-teriak karena disetrika dengan sesuatu yang sangat panas dari hartanya sendiri. Maka dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Berarti orang yang menyimpan mengumpulkan harta tanpa dikeluarkan hak yang wajib dikeluarkan lewat zakat mal tersebut, maka dia sengaja untuk apa? Menyiksa dirinya sendiri lewat harta tersebut yang nanti dipanaskan di jahanam oleh Allah dan disetrika dahinya, punggungnya, lambungnya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita yaitu diberikan amanah oleh Allah berupa harta yang bisa kita keluarkan baik yang fardu lewat zakat ataupun yang sunnah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.